Oke, maaf untuk videonya terpotong untuk penjelasan masalah asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, untuk lebih singkatnya, untuk lebih mempercepat waktu ataupun memperpendek durasi video pembelajaran. Nah, kalau untuk dari tiga teori Nusantara, teori Yunan, dan teori Afrika. Nah, anak-anak ibu bisa simpulkan sendiri bagi anak-anak ibu lebih setuju mana. Apakah nenek moyang Indonesia ini memang berasal dari Indonesia ataukah dari luar Indonesia? Anak-anak ibu bisa simpulkan sendiri dari buku yang anak-anak ibu baca, yaitu di halaman 40 sampai 42. Nah, kalau ibu sendiri, ibu lebih setuju kalau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu memang berasal dari luar. Karena dilihat dari penjelasan terbentuknya Kepulauan Indonesia itu sendiri sudah dijelaskan bahwa manusia purba itu memang datang ke Indonesia karena perubahan iklim. Walaupun memang banyak jenis manusia purba itu ditemukan di Indonesia. Oke, nah kita lanjut lagi jenis-jenis manusia purba di Indonesia, di mana ada 4 jenis manusia purba di Indonesia. Ada Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga itu Homo. Maksud ibu ada 3 jenis manusia purba di Indonesia. Itu manusia purba di Indonesia itu kalau kita lihat untuk penemuan yang paling banyak itu yaitu adalah Eugen du Bois. Nah, di mana di halaman 43 untuk dikatakan bahwa untuk penelitian tentang sejarah kehidupan di bumi termasuk hewan dan tumbuhan pada zaman lampau yang telah menjadi fosil di Indonesia pertama kali dilakukan adalah oleh Eugen du Bois. Maka dari itu Eugen du Bois ini merupakan salah satu penemu manusia purba di Indonesia yang paling banyak. Nah, kita lihat lagi yang pertama yaitu ada Meganthropus. Nah, Meganthropus merupakan jenis manusia yang ditemukan di daerah Jawa, maka dari yang ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941 yang memiliki ciri-ciri di halaman 44, bisa anak ini baca sendiri. Oke, kita lihat lagi yang kedua Pithecanthropus, yaitu di mana fosil Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugen du Bois di Trinil, Jawa Timur pada tahun 1891, di mana dia memiliki ciri-ciri di halaman 45, bisa anak ibu baca ya nak ya. Nah, kemudian untuk tambahan, Pithecanthropus ini dia dibagi menjadi 4 ya. Ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis, dan Pithecanthropus robustus. Itu 4 pembagian dari jenis Pithecanthropus. Nah, kemudian ada Homo. Nah, Homo ini adalah fosil yang paling muda di antara fosil yang lainnya. Nah, Homo ini di Indonesia sendiri yaitu kalau yang sudah pernah ibu jelaskan, yaitu hanya Homo wajakensis yang ditemukan di Indonesia. Yaitu karena dia ditemukan di Indonesia, makanya dia dikasih nama dengan jenis Homo wajakensis. Anak ibu bisa lihat di halaman 46 sampai 47 penjelasan tentang Homo wajakensis tersebut. Nah, di mana dia ditemukan oleh Van Richotes pada tahun 1889, di mana rangkai itu menyerupai manusia pertama. Nah, makanya itu Homo inilah yang dikatakan atau yang memang dikatakan mirip dengan kita sekarang ini, karena dia memiliki ciri-ciri seperti di ciri-ciri Homo soloensis, yaitu ada volume otaknya sekitar 1000 sampai 1200 cc, tinggi badannya 1300 sampai 210 cc, otak tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol dan berdiri tegak. Nah, sehingga itu penjelasan singkatnya tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, kalau memang ada kekurangan dari penjelasan ibu mohon maaf. Ibu sudah berusaha, ibu mohon maaf, dan kalau memang ada yang kurang paham,
boleh ditanyakan kepada Ibu melalui WA, ataupun nanti kita akan membahasnya bersama-sama lagi dengan sesi tanya jawab maupun di Meet ataupun saat tatap muka. Nah, semoga video yang Ibu bikin ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua dan kalian bisa menontonnya dengan baik sehingga berguna nanti untuk mengerjakan latihan dan UH-nya. Oke, setelah anak-anak Ibu menonton video pembelajaran ini, berarti anak-anak Ibu akan melakukan latihan pertama untuk di bab kedua dan akan melakukan UH kedua di bab kedua. Oke, dan video ini Ibu tutup dan Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.